حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita mengambil 3 bait. Satu bait atau 4 bait, ya kan? 4 bait. 2 bait berkaitan dengan salawat dan 2 bait berkaitan dengan penjelasan tentang hakikat ilmu nafi'. Taib. Pada perkataan Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, thumma salatu ma'salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami. Kita bahas kemarin perbedaan as-salah, makna salah kalau itu dari Allah, dan as-salah kalau dari malaikat dan makhluk lainnya. Nah, indaka ilhan, kalau as-salat min Allah, nah, sallallahu, nah, as-salat dari Allah. Salat, kalau salatnya dari Allah itu maksudnya pujian di sisi para malaikat, pujian Allah Subhanahu wa ta'ala untuk si hamba di sisi malaikat. Berarti kalau Allah bersalawat atas nabinya, maka maksudnya Allah memuji nabinya di sisi para malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Adapun kalau malaikat bersalawat atas nabi, maka maksudnya apa? Indaka Abdur Razak, bermakna ad-doa, yaitu mendoakan kebaikan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ala rasulil qurasyil khatami. Naam, salawat dan salamnya atas Rasul yang beliau berasal dari Quraisy dan beliau adalah penutup para nabi. Naam, kita membahas kemarin pengertian Rasul itu apa dan bedanya dengan Nabi itu apa. Indaka Tariq. Nah, Rasul itu apa? Sekalian dengan bedanya Rasul dengan Nabi. Taib. Ini diperhatikan, bahwasanya Rasul adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan laki-laki Bani Adam, yang diberikan wahyu kepadanya dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Sampai di sini masih sama antara Nabi dan Rasul, ya, karena Nabi diberi wahyu dan juga diperintahkan untuk menyampaikan. Sehingga keliru yang menyatakan bahwasanya Nabi diberi wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Karena kalau para ulama saja yang menjadi pewaris Nabi itu diperintahkan untuk menyampaikan, apalagi para anbiya. Sehingga Nabi dan Rasul, nah, sampai pada pengertian tadi masih sama, yaitu sama-sama laki-laki dari kalangan Bani Adam diberi wahyu, diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Hanya saja kalau Rasul, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka kitab. Setiap Rasul diturunkan kepadanya Alkitab. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan.
Kemudian diutus pada kaum yang mukadzibin, yang mendustakan mereka. Sedangkan Nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman. Hanya saja mereka butuh mengingatkan, butuh mengokohkan agar umatnya tetap berada di atas jalan Rasul yang diutus sebelumnya. Sehingga kebanyakan para Rasul itu mereka membawa syariat baru, yang berbeda dengan syariat Rasul sebelumnya. Ini diantara pendapat yang paling kuat, akhwan, dalam perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kemudian wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizi maratibal fikhari. Maksudnya bagaimana bait ini? Karena kita butuh paham bait dulu. Indak ya Numair. Taib. Itu makna mudahnya, kawan, yaitu semoga salawat dan salam juga tercurah atas pengikut beliau, serta secara khusus kepada para sahabat-sahabat beliau yang senantiasa taat dan bersemangat dalam kebaikan, yang mereka mendapatkan tingkatan yang utama dari tingkatan-tingkatan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah generasi terbaik. Kemudian dua bait setelahnya ini juga sangat bagus untuk diingat-ingat oleh setiap penuntut ilmu, karena di sini beliau mengingatkan kita tentang ilmu yang sebenarnya kita usahakan untuk kita cari, kita dapat, dan kita berhias dengannya. Ilam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddaran wa yakshiful haqqa lidhil qulubi wa yusilul abda ilal maqlubi. Berarti seutama-utama anugerah itu apa, Akmal? Ilmu yang bermanfaat. Itu. Jangan cuma sekedar ilmu saja, tapi seutama-utama anugerah adalah ilmu yang bermanfaat, al-ilmun nafi'. Beliau tegaskan ilmu yang bermanfaat itu sifatnya bagaimana atau alamatnya bagaimana, Mujahid? Taib. Ya, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa menghilangkan syubhat dan syahwat pada diri kita. Bisa menghilangkan penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Yang penyakit syubhat akibatnya syak, keraguan-keraguan. Penyakit syahwat mengakibatkan banyak kotoran dosa-dosa di kalbu kita. Sehingga dengannya seorang bisa mengetahui kebenaran, dan dengannya seorang bisa mencapai kemuliaan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini. Sekarang kita masuk pada bait berikutnya, kawan. Masih tersisa 4 bait yang terkait dengan apa? Dengan muqaddimah. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, fahris ala fahmika lil qawaidi jami'atil masail asy-syawaridi fatartaqi fil ilmi khairan murtaqa wa taktafi sublal ladzi qad wuffiqa wa hadhihi qawaidun nadhamtuha. Di sini mau tak mau harus sukun, ya kawan, harus ditanwin. Wa hadhihi qawaidun nadhamtuha min qutbi ahli ilmi qad hassaltuha jazahumul maula 'azimal ajri wal 'afwa ma ghufranihi wal birri. Ini 4 bait, perhatikan maknanya. Pada 2 bait yang awal kita baca, beliau katakan fahris ala fahmika lil qawaidi. Perintah untuk para penuntut ilmu, akhwan, agar bersemangat. Bersemangatlah engkau untuk memahami kaidah-kaidah yang sifat kaidah ini jami'atil masailis syawaridi,
yang mengumpulkan berbagai macam masail, berbagai macam permasalahan-permasalahan yang sifatnya syawarid. Yang dimaksud dengan syawarid ikhwan yaitu ma ya'surul ittila'u alaihi ghaliban, yaitu permasalahan-permasalahan yang sulit untuk bisa melihatnya mayoritasnya, yaitu mayoritasnya permasalahan ini sulit untuk bisa didapat, sulit untuk bisa seorang mendapatinya. Naam. Fatartaqi fil ilmi khairan murtaqa, sehingga engkau bisa naik dalam keilmuan dengan sebaik-baik sebaik-baik tahapan. Naik setapak. Kalau engkau betul-betul memahami qawaid, maka engkau akan bagus sekali nanti hasilnya. Ini kata beliau rahimahullahu taala. Wa taqtafi sublal ladzi qad wuffiqa, dan dengan itu pula engkau berarti telah meneladani iqtafa, yaitu maksudnya ittaba'a, engkau telah mengikuti, meneladani jalan orang-orang yang telah diberi taufik dari para a'immah sebelumnya. Nah, maka perhatikan dua bait ini, ikhwan. Kata fahris ini penting untuk kita tegaskan di sini. Setiap orang belajar butuh ini, butuh hirs, butuh semangat. Maka sebelum kita belajar, fahris, ya, bersemangatlah, karena memang kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Bersemangatlah engkau pada hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah, serta jangan engkau melemah. Jangan engkau melemah. Jadi fahris, semangat itu harus ada, karena tanpa ada hirs seorang tidak akan dapat apa-apa. Ngapal misalnya, menghafal apapun, menghafal Al-Quran, tidak ada hirs, tidak ada semangat, yang ngantuk terus. Yang adanya cemberut saja, terpaksa. Makanya ihris, bersemangatlah. Dan dalam khusus pembahasan kita ini dalam qawaid, kata beliau fahris ala fahmika lil qawaidi, bersemangatlah engkau pada pemahamanmu, yaitu untuk betul-betul paham, memahami kaidah-kaidah. Ini menunjukkan bahwasanya kaidah itu, ikhwan, itu sangat darurat, membutuhkan pemahaman. Tidak hanya cukup hafalan, tapi butuh pemahaman. Karena kalau hanya sekedar menghafal, sekedar menelaah, sekedar membaca, kawan, ini seorang ketika mendapati suatu permasalahan yang belum pernah lewat akan bingung dalam menerapkan kaidah. Baik, makanya kaidah di sini butuh sekali faham, butuh pemahaman. Sangat butuh pemahaman. Terlebih lagi qawaid fiqhiyah yang sedang kita bahas, sehingga seorang betul memahami kaidah, kemudian dia terapkan sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan sebagian cabang ilmu lain, misalnya cabang ilmu faraid. Ilmu faraid itu ilmu apa? Ibrar, ilmu apa? Ilmu tentang warisan. Ilmu tentang warisan ini, ikhwani fillah, lebih dominan adalah hafalan, harus menghafal. Kalau tidak menghafal tidak bisa. Dalam artian hafal ini hitungannya berapa, ini hitungannya berapa. Tidak hanya sekedar pemahaman. Makanya lebih ditekankan oleh oleh Ar-Rahabi dalam matan Rahabiyahnya untuk betul-betul menghafal. Yang kemudian bait syair beliau sering dijadikan dorongan bagi para talabatul ilm untuk memang betul-betul memperhatikan sisi hafalan. Wa thulutsani wa humat tamamu fahfad fakullu hafidhin imamu. Kata beliau fahfad, maka hafalkanlah ini. Sebab semua
yang hafal itu, semua hafid yang memang memiliki hafalan kuat dan banyak, itu dialah imam. Memang dalam ilmu hifdz penting, sebagaimana pula qawaid ini harus ada hifdz tentunya, menghafal kaidahnya. Tapi apa? Hafal tanpa pemahaman yang kuat, sulit untuk dia bisa terapkan kaidah dengan benar. Maka beliau tegaskan di sini ala fahmika lil qawaidi. Nah, kemudian setelah itu beliau ikhwani fillah mengisyaratkan kepada kita tentang fawaid, tentang faidah-faidah yang akan didapat oleh seseorang yang memahami qawaid fiqhiyah dengan baik. Naam, kata beliau di sini jami'atil masailis syawarid. Naam, dengan memahami qawaid fiqhiyah ikhwan, yang pertama, naam, dia akan mendapatkan faidah apa? Dia akan bisa menggabungkan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang bermacam-macam, yang banyak, yang terkadang sulit untuk didapatkan. Nah, dia bisa menggabungkan di bawah apa? Faidah tertentu. Bagaimana telah kita sebutkan tadi, makna asyawarid yaitu ma ya'suru ittila'u alaihi ghaliban. Itu sesuatu yang sulit untuk apa? Untuk bisa ittila' padanya, untuk bisa melihat, mendapatkan hal tersebut ya pada keumumannya. Dia mampu untuk menggabungkannya, digabungkan, oh ini ikut kaidah ini, itu ikut kaidah itu. Baik. Sehingga dengan itu seorang bisa apa? Bisa mudah dalam memahami fikih, kawan. Karena kalau kita memahami fikih, ngambil furu', yaitu cabang-cabang permasalahan tanpa usul, ini tidak akan selesai. Kenapa? Karena peristiwa kejadian itu tidak ada batasnya. Kejadian itu kan tidak ada batasnya. Dalam artian permasalahan muncul itu tidak ada batasnya. Kalau kita setiap permasalahan yang dipelajari tanpa memahami qawaid, nah akan apa? Akan habis waktu. Tapi ketika memahami qawaid dengan benar, maka dia akan bisa menerapkan pada berbagai macam permasalahan-permasalahan secara spesifik. Kemudian yang kedua, kata beliau fatartaqi fil ilmi khairal murtaqa, menunjukkan bahwasanya seorang yang memahami qawaid fiqhiyah, dia akan apa? Akan menapaki metode belajar yang bagus. Dia akan naik pada tingkatan-tingkatan yang bagus. Tayyib, terutama pada pembahasan kita ini secara khusus, yaitu pembahasan fikih. Dia akan mampu memahami fikih biidznillah tabaraka wa ta'ala dengan baik. Nah, kenapa? Langkahnya betul. Maka di sini tartaqi, engkau bisa naik. Nah, engkau bisa naik dengan sebaik-baik apa? Metode untuk naik. Ya, yaitu setingkat demi setingkat terus naiknya, tidak malah turun ke bawah. Kemudian pada akhir bait beliau katakan apa? Wa taktafi sublal ladzi qad wuffiqa, menunjukkan bahwasanya di antara faidah seorang belajar qawaid fiqhiyah, dia telah membangun fikihnya di atas qawaid yang para a'immah terdahulu berjalan di atasnya. Berarti dia telah apa? Mengikuti metode para a'immah, mengikuti metode para a'immah terdahulu. Nah, dan itu sebaik-baik metode telah kita lewati dulu dalam pelajaran adab menuntut ilmu. Bahwasanya menuntut ilmu itu marahil, ada tingkatan-tingkatan, ada apa? Ada tahapan-tahapan. Dikatakan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala, siapa saja yang dalam menuntut ilmu menyelisih metode para salaf, tidak akan membuahkan hasil. Tidak akan membuahkan hasil. Maka di sini beliau ingatkan dengan betul-betul seorang memahami qawaid fiqhiyah, dia telah apa? Telah iktifa dengan jalan orang-orang yang mendapatkan taufik. Jadi pada bait ini beliau mengisyaratkan 3 faidah penting mengetahui qawaid fiqhiyah. Tayyib. Dan juga bisa ditambahkan, ikhwan,
faedah yang keempat, bahwasanya dengan memahami qawaid fiqhiyah itu tu'inu 'alal wuquf 'ala asraris syara' wa maqasidihi al-'azimah, akan membantu seseorang, terutama di sini penuntut ilmu, untuk bisa mengetahui rahasia-rahasia pensyariatan. Dalam artian hikmah pensyariat itu dia akan paham. Nah, dan tujuan dari suatu pensyariatan yang agung dia bisa memahaminya biidznillah tabaraka wa taala. Nah, ini qawaid fikih sangat membantu. Kemudian faedah yang kelima, tu'inu ala ma'rifati ahkamil waqa'i allati laysa fiha nususun 'anil a'immatil aqdamin. Akan membantu penuntut ilmu untuk mengetahui hukum-hukum kejadian-kejadian yang tidak ada nas dari para imam terdahulu. Karena mungkin pada masa kita terjadi perkara atau muncul hal baru yang dulu belum ada, sehingga butuh diketahui hukumnya. Nah, dengan mengetahui qawaid fiqhiyah dia bisa terapkan. Nah, sehingga walaupun tidak ada nas dari para imam terdahulu, dia bisa mengetahui bagaimana hukumnya ini kalau betul-betul memahaminya. Makanya khonifillah dari sini butuh fahris ala fahmika lil qawaidi. Nah, bersemangatlah dalam memahami kaidah-kaidah ini. Yang beliau rahimahullah ta'ala pada syarahnya secara ringkas mengatakan, wa hadza li anna ma'rifatal qawaidi min aqwal asbabi li tashilil ilmi wa fahmihi wa hifdhihi. Nah, hal ini dikarenakan mengetahui kaidah-kaidah itu termasuk sebab yang paling kuat untuk untuk memudahkan ilmu dan memahaminya serta menghafalnya. Kenapa? Karena kalau kita memahami masail satu persatu tidak akan ada habisnya. Tapi ketika memahami qawaid, dia bisa mengumpulkan berbagai macam masalah dalam satu kaidah. Maka dikatakan setelahnya li jam'ihal masailal mutafarriqah bi kalamin jami'. Dikarenakan kaidah itu bisa mengumpulkan berbagai macam masail yang terpencar-pencar dengan dengan kalimat yang jami', kalimat yang mencakup. Ini Syekh memberikan syarah cuma 2 baris ini, tapi kalau seorang paham bait tadi bisa menggali apa yang dimaksudkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Sebagaimana kita sebutkan tadi, beliau mensyaratkan 3 hal pokok faedah seorang memahami kaidah. Kemudian beliau mengatakan, wa hadhihi qawaidun nazamtuha min qutbi ahli ilmi qad hassaltuha, dan ini adalah kaidah-kaidah yang aku susun. Nazamtuha, aku susun. Dalam sebuah nazam, bait-bait syair. Dan ini salah satu di antara keunggulan lughah Arabiyah, kawan. Karena dengan dibuat dalam bentuk syair, dalam bentuk manzumah, akan memudahkan bagi para penuntut ilmu mengingat-ingat. Berbeda dengan dalam bentuk prosa atau nasr. Memang mungkin sejak awal memahaminya lebih mudah, tapi untuk diingat dalam tempo yang lama ini seringnya cepat terlupakan. Berbeda dengan nazm. Nazm kalau sekali sudah hafal kuat, baik, biidznillah mudah untuk mengingat-ingatnya. Apalagi kalau seorang betul memahaminya dan merasakan nilai sastra pada nazam tersebut. Makanya menjadi kebiasaan para imam besar, ikhwan, ketika ingin mengungkapkan masail, ingin agar penuntut ilmu mudah menghafalnya, mereka buat nazam.
Taib. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam As-Safarini rahimahullahu taala, kata beliau, wasara min adati ahli ilmi an ya'tanu fi sabri dzabin nazmi li'annahu yashulul lil hifdzi kama yaruqu lis-sam'i wa yashfi man dhama. Kalau orang Arab kan merasakan enak, tapi kalau kita terkadang belum bisa merasakannya. Taib. Tapi bagi anak-anak kecil, nah mereka lebih senang. Makanya terkadang ya mereka menghafal nazam lebih cepat, ya lebih cepat. Ya, jadilah menjadi kebiasaan ahli ilmi untuk apa? Mereka memperhatikan untuk membuat nazam. Karena apa? Memudahkan untuk dihafal, juga enak didengarkan. Taib. Jadi tujuan nazam tadi untuk apa? Untuk tashil lil hifdz, memudahkan untuk dihafal. Kemudian kata beliau, min qutbi ahli ilmi qad hassaltuha, dari kitab-kitab ahli ilmi aku telah mendapatkannya. Pada kalimat ini akhwan ada faidah penting dari sisi adab dan juga dari sisi metode dalam belajar. Nah, yang pertama, min qutbi ahli ilmi qad hasaltuha, dari kitab-kitab ahli ilmi aku telah mendapatkan kaidah-kaidah yang aku susun ini. Ini menunjukkan apa? Keutamaan dan pentingnya seorang itu mutalaah, yaitu membuka-buka kitab-kitab ahlul ilmi, membacanya untuk bisa membuahkan ilmu, menggali ilmu-ilmu yang mereka terangkan. Kemudian dicatat faedah yang dia dapat. Jadi buah dari mutalaah ini jangan cuma sekedar baca tok gitu kan, tapi baca kemudian lewat faedah catat. Baik itu ketika tidak mampu mencatat di daftar di buku tersendiri, ya dia mungkin beri tanda di depan, sehingga ketika nanti akan mencari faedah tersebut tidak kebingungan. Makanya kawan, sebenarnya langkah untuk seorang belajar masih terhampar luas di depan. Taib, antum yang sudah bisa membaca kitab-kitab para ulama, mulai melangkah untuk apa? Membiasakan membaca kitab-kitab mereka, sehingga apa? Terbiasa dengan bahasa para imam dalam kitab-kitabnya. Kemudian terus belajar. Maka para ulama kita, para masyayikh kita juga tidak henti belajar. Maka siapapun itu yang merasa kok kemudian tidak butuh belajar lagi, sudah cukuplah. Belajar sudah dulu ketika di Yaman misalnya, atau belajar dulu ketika masih kuliah, sekarang sudah dapat LC atau S2 atau apa istilahnya, terserah, kemudian berhenti dari belajar. Ini berarti belum merasakan apa? Hakikat talab yang benar, hakikat apa? Tafaqquh fid din yang benar. Jadi penting untuk apa? Untuk seorang mutalaah kitab-kitab para a'immah. Dan di antara kitab-kitab para a'immah terdahulu yang sangat penting karena fawaid yang sangat banyak yang terkandung padanya, ikhwan, yang dinasihatkan oleh para ulama-ulama kita, guru-guru kita, ya kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kitab Ibnul Qayyim, kitab Ibnu Rajab, Asy-Syaukani, As-San'ani. Ini di antara deretan para imam yang Allah Subhanahu wa taala berikan ikhwan tayyib kekokohan dari sisi adillah, kekokohan dari sisi penyampaian, kekokohan dari sisi akidah. Tayyib, karena apa? Penyampaian seorang penulis itu berpengaruh pada yang membaca. Makanya kalau kita baca kitab Ibnul Qayyim, atau kitab Syekhul Islam, akan terbawa. Kalau sudah bisa memahami alur, terbawa. Sulit kadang untuk apa? Untuk menyelisih pendapat yang mereka sampaikan. Ya, yang memiliki kemampuan seperti ini diantaranya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm memiliki kemampuan kuat dari sisi ini, yaitu mengungkapkan hujjah. Cuman para imam
dan para masyayikh kita apa? Memberikan tanbih. Nah, untuk apa? Seorang tidak bergelut dengan kitab-kitab Ibnu Hazm sampai apa? Memiliki dasar-dasar yang kuat. Terutama dasar akidah, dasar adab juga penting, dasar fikih. Kenapa? Karena Ibnu Hazm itu dikenal dengan apa? Dengan kasar dalam apa? Dalam pengungkapan. Sehingga ketika sudah memiliki pendapat, pokoknya jumhur diinjak-injak. Seakan-akan jumhur ulama yang begitu banyak tidak ada nilainya. Sehingga ini kadang kalau seorang tidak memiliki landasan adab yang bagus, akhirnya akan terpengaruh seperti itu. Akan terpengaruh seperti itu sehingga kalimatnya juga kurang bagus. Terkesan seorang ketika mendengar, ini kok kurang adab sekali dengan para imam yang begitu banyak. Karena pada khilaf, pada permasalahan-permasalahan khilafiyah, butuh seorang memiliki adab. Ketika mentarjih, ketika menguatkan salah satu pendapat dan melemahkan pendapat yang lain, butuh pendapat. Butuh adab yang bagus. Makanya kalau sudah memiliki landasan yang bagus ini, bisa untuk muqalaah kitab Ibnu Hazm, baik itu Muhallah, dan kitab-kitab beliau yang lain, karena memang juga padanya faedah. Saudara akan merasakan kuah, yaitu kekuatan bagaimana mereka menyampaikan dalam kitab-kitabnya. Apalagi kalau kita dengar, kita bayangkan saja baca kitab itu, antum baca kitab Ibnul Qayyim atau Ibnul Jauzi, baca saja. Ini bayangkan seandainya saya duduk di majelis mereka kayak apa? Nikmatnya itu bagaimana mendengar kalimat-kalimat mereka. Ibnul Jauzi itu, kalau dalam biografinya, subhanallah, sekian-sekian ribu taubat dengan muhadarah beliau, sekian-sekian ratus atau bahkan ribuan mungkin masuk Islam. Memang dikenal ahli sekali dalam menyusun kalimat, memberikan mau'izah. Sehingga jarang dalam majelis beliau kemudian orang bisa menahan, tidak ikut menangis. Taubat, setelah itu bisa bertobat. Ini kita merindukan majelis-majelis yang demikian dari para ulama yang diberi tadi hibah dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kita membaca kitabnya saja dari susunan kalimatnya terkadang terasa di hati. Kalau kita betul-betul sedang konsentrasi bagus, hati bersih. Apalagi membayangkan hadir dalam majelis mereka. Cuman waktu itu telah berlalu. Kita qadarallah ma syafa'al, tidak mendapatkan kemudahan untuk itu. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan saat ini juga walhamdulillah. Kita tidak mendapati ulama-ulama terdahulu, dan masih ada, senantiasa ada ulama-ulama berikutnya. Demikian pula para da'i ilallah yang bahu-membahu bersama kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah pertama, yaitu pentingnya mutalaah kitab. Kemudian yang kedua, kata beliau, min qutbi ahlil ilmi qad hassaltuha. Ini juga pentingnya menisbahkan ilmu kepada ahlinya. Kalau kita memang mendapatkan faedah dari kitab ahlil ilmu, ya kita nisbahkan, memang kita dapatnya dari mereka, bukan nemu sendiri, bukan menghasilkan itu dari olah pikir sendiri, bukan. Ini penting, ikhwan. Karena terkadang seorang penuntut ilmu mendapatkan faedah, inginnya dianggap bahwasanya dialah yang mengambil istimbat sendiri. Ini keliru. Ini tasyabbu bima lam yu'ta. Akan menjatuhkan seorang dalam hurur, dalam ketertipuan. Biasanya jatuh pada kibr dan ujub. Sini dua faedah penting. Apa tadi? Dua faedah penting kita petik dari min qutbi ahlil ilmi qad hasaltuha. Yang pertama Fadlan? Pentingnya mutalaah kitab. Yang kedua, pentingnya menisbahkan ilmu kepada ahlinya, kepada
orang yang kita mengambil ilmu darinya, mengambil faidah darinya. Baik. Dan ini adab yang ditegaskan oleh para a'immah semenjak dahulu. Ditegaskan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Faqih wal Mutafaqqih. Wa kadza yajibu 'alal muta'allimi al-i'tirafu bi fadlil faqih wal iqraru bi anna al-ilma min jihatihi iktasabah wa anhu akhadhah. Ini adab. Demikian pula wajib atas orang yang belajar untuk mengakui keutamaan al-faqih, keutamaan orang yang telah menjadikan dia paham, dan mengakui bahwasanya ilmu itu dia dapat dari arahnya. Kita kan belajar ilmu butuh jalur ya kawan, karena ilmu itu warisan. Warasatul anbiya, ilmu itu warisan Nabi. Ilmu itu warisan Nabi. Nabi enggak mewarisi harta benda dunia, tapi mewariskan ilmu. Maka kita butuh jalur. Nah, jalur kita ya dari guru-guru kita. Sehingga kita mendapatkan ilmu dari arah mereka, dan darinya kita mengambil. Maka kita butuh apa? Mengakui ilmu itu dari guru-guru kita, dan kita doakan mereka dengan kebaikan. Taib. Kemudian di akhir muqaddimah di bait yang ke-10 beliau mengatakan jazahumul maula azimal ajri wal afwa ma ghufranihi wal birri. Ini juga adab yang penting bagi setiap penuntut ilmu untuk apa? Bersyukur. Bersyukur kepada apa? Kepada para ulamanya. Bersyukur kepada orang-orang yang dia telah mendapatkan faidah darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan ganjaran yang agung. Al-Maula maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna tabaraka wa taala. Semoga Allah membalas mereka, itu para a'immah, para ulama kita, para guru-guru kita, para masyayikh kita yang kita mendapatkan ilmu dari mereka dengan azimal ajri, dengan pahala yang besar. Wal afwa ma ghufranihi wal birri, dan semoga Allah memberikan pemaafan disertai dengan pengampunan kepada mereka, dan juga apa? Kebaikan-kebaikan untuk mereka. Taib. Ini adab juga yang jangan sampai kita lalai ikhwan, yaitu doa untuk orang-orang kita mengambil faedah ilmu darinya. Termasuk di antara seagung-agung adab bagi penuntut ilmu. Dicontohkan oleh para ulama-ulama kibar, para imam besar seperti Imam Ahmad. Beliau mengatakan sittatun ad'uhum lahum sahara. 6 orang. Ya, sittatun ad'u lahum sahara. 6 orang aku mendoakan untuk mereka kebaikan di waktu sahur. Ahadahum asy-Syafi'i. Di antara salah seorang di antara mereka Imam Syafi'i. Kenapa? Karena beliau merasa telah mengambil faidah ilmu dan pemahaman yang banyak dari imam ini, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Padahal mereka sezaman, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Tapi sangat menghargai faidah yang beliau ambil dari Asy-Syafi'i tersebut, dan juga paham bahwasanya Syafi'i telah meninggalkan kepada umat ini ilmu yang banyak, pemahaman yang bagus, terutama pada bidang bidang fikih, karena beliau yang diketahui mengarang pertama kali pembahasan yang terkumpulkan dengan baik dari pembahasan-pembahasan usulul fiqh. Karena dengan demikian akan menghilangkan hasad, menghilangkan kedengkian, menghilangkan penyakit-penyakit hati ketika seorang mampu bersyukur kepada orang-orang yang kita mengambil faidah darinya. Berarti dengan demikian kita selesai dari muqaddimah. Ada 10 bait pada muqaddimah Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Taib, insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai masuk pada inti kitab ini. Taib. Maka yang belum hafal 10 bait ini dikejar muqaddimah. Karena setelahnya kita butuh lebih lagi untuk Untuk
memahami kaidah demi kaidah dan kita menghafalnya. Taib, barakallahu fikum. Nasallallahu taufiq wal i'anah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.